Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnihi wa ashabihi wa mawalah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ufawwidu alaina min barakatihi ya fattahu ya alim ifta alaina fathan qariba ifta alaina fathan qariba ifta alaina fathan qariba. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian virtual kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarifun Nawawi. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji malam hari ini akan mengingatkan kita terhadap ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari, yang pernah kita baca, yang pernah kita ingat, yang pernah kita hafalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddaril iqdar, musarrifil umur, mukawwiril lail wan nahar. Tabsiratan lidawil qulubi wal absar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fadakhalahu fi jumlatil akhyar. Wa waffaqa man ijtabahu min abidihi faja'alahu minal abrar, wa bassara man ahabbahu fi hadhihi ad-dar fajtahidu fi mardatihi wa tahubi lidaril qarar wa jitinabi ma yastakhattahu wal hadri min adzabin nar. Wa akhadhu anfusahum bil jiddi fi ta'atihi wa mulazamati dzikrihi bil 'ashyi wal ibkar wa inda ghairil ahwal fi ana'il laili wan nahar fastanarat qulubuhum ila wami'il anwar. Amadu ablaghal hamdi ala jami'i ni'amihi was'alahu al mazida min fadli wa karamihi wa asyhadu an la ilaha illallah al-'azim al-wahidus samad al-azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibu wa khaliluh abdalul makhluqin wa akramusina wal lahikin. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa likullin wa sairis salihin. Amma ba'du, faqad qala Allahul azim wal azizul hakim fadhkuruni azkurkum. Al-Baqarah ayatu mi'atin wasnaini wa hamsin. Wa qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayatu hamsin. Fa'ulima bihadha anna min afdali halil abad dzikruhu li rabbil alamin wa istighaluhu bil adhkaril waridati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Wa qad sannafa al ulama radhiyallahu anhu fi amalil yawm wal laila wad da'awat kutuban katsiratan ma'lumatan indal arifin walakinnaha mutawwilatun bil asanid wat tadhkir fata'ufat anha himamut talibin faqasattu tasila dzalika al asanid
في معدى في معدل ما ذكرته من إشارة الاختصار ولكونه موضوعا للمتعبدين وليسوا إلى معرفة الأسانيد متطلعين بل يكرهونه وإن قصر إلا الأقلين ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بها مضانها للمسترشدين. وذكر إن شاء الله تعالى بدلا من الأساتذة ما هو أهم منها مما يهل به غالبا وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها فإنه مما يفتقر إلى معرفته جميع الناس إلا النادر من المحدثين وهذا أهم ما يجب الاعتناء به وما يحققه الطالب من جهة الحفاظ المتقنين والأئمة الحداق المتعمدين. وأضم إليه إن شاء الله جملا من النفائس من علم الحديث ودقائق الفقه ومهمات القواعد ورياضات النفوس والأداب التي تتأكد معرفتها على السالكين وذكره موضحا بحيث يسهل فهمه على العوام والمتفقهين. وقد روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيل طريقه والإشارة إليه وإيضاح سلوكه والدلالة عليه وذكر في أول الكتاب فصولا مهمة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتنين. وإذا كان في الصحابة من ليس مشهورا عند من لا يتعني بالعلم نبهت عليه فقلت روينا عن فلان الصحابي لئلا يشك في صحبته. واقتصر في هذا الكتاب الحديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول الإسلام وهي 5: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. وقد أروي يسيرا من الكتب المشهورة وغيرها. وأما الأجزاء والمسانيد فليس أنقل منها شيئا إلا في نادر من المواتن ولا أذكر من الأصول المشهورة أيضا من الضعيف إلا النادر ما بيان ضعفه وإنما أذكر في الصحيح غالبا. ولهذا أرجو أن يكون هذا الكتاب أصلا متعمدا ثم لا أذكر في الباب من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة في المسألة والله الكريم أسأل التوفيق والإنابة والإعانة والهداية والصيانة وتيسير ما أقصده من الخيرات والدوام على أنواع المكرمات والجمع بيني وبين أحبائي في دار كراماته وسائر وجوه المسرات. وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله توكلت على الله اعتصمت بالله استعنت بالله وفوضت أمري إلى الله واستودعته ديني ونفسي ووالدي وإخواني وأحبائي وسائر من أحسن إلي وجميع المسلمين وجميع ما نما به علي وعليهم من أمور الآخرة والدنيا فإنه سبحانه إذا استودع شيئا حفظه ونعم الحفيظ.
Para pemirsa pecinta dakwah Islam dimanapun berada, kajian malam hari ini kita sengaja mengambil kitab Al-Adhkar, jamak daripada zikir, karena di dalam kitab ini berisi tentang zikir-zikir atau bacaan-bacaan yang bersanad bersambung langsung kepada Rasulullah atau mutawatir dengan Rasulullah. Maka dalam kitab ini semua bacaan itu berlandaskan pada firman Allah, juga kepada hadis-hadis Nabi. Di sini musannif memulai kajiannya atau karangan kitabnya atau tasrifitnya dengan menyebut Alhamdulillah, salawat dan salam. Ini sudah maklum, sudah masyhur di dalam kalangan para ulama sufi, di dalam kalangan ulama ahli fikih dan ahli hadis, bahwa menyebut kata Alhamdulillah, salawat dan salam ini ada sebuah patokan hadis bahwa setiap sesuatu dimulai dengan bismillah adalah salawat dan salam, agar tidak sia-sia, ajdam, akto atau abtar. Itu yang menjadi landasan semua musannif atau para ulama pengarang kitab. Kemudian musannif juga menyebut amma ba'du faqad qala al-azim al-azizul hakim, ayat Al-Quran yang menjadi dasarnya, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, kalau kalian ingat kepadaku maka saya, kata Allah, akan ingat kepada kalian. Landasan Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian firman Allah yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asalnya illa liya'buduni, ya mutakallim, dibuang. Saya tidak menciptakan jin atau manusia, kata Allah, kecuali mereka diciptakan untuk semata-mata mengabdi kepada saya. Dasar ini di dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat 56. Kemudian musannif melanjutkan, faulima bihadza anna min afdali halil abd dzikru li rabbil alamin. Musannif memberi penjelasan dengan landasan Al-Baqarah 152 dengan Ad-Dariyat 56 ini, faulima bihadza, diketahui dari ini, extended by this statement, kira-kira seperti itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, diketahui atau knowledge dari dasar ini, anna min afdali halil abd, bahwasanya keadaan terutama atau keadaan paling utama dan paling mulia dari keadaan seorang hamba Allah adalah zikruhu li rabbil alamin, ingatnya manusia tersebut, ingatnya hamba Allah tersebut kepada Tuhan semesta alam. Wastighaluhu bil adzkaril waridan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah manusia tersebut atau orang tersebut sibuk dengan banyak mengingat Allah atau menyibukkan diri dengan membaca atau berzikir dengan zikir bacaan yang al-waridah, yang datang an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia terbaik, manusia terhebat adalah orang yang ingat kepada Tuhan semesta, ingat kepada Allah, serta menyibukkan dirinya dengan banyak membaca zikir-zikir yang datang langsung dari Rasulullah sallallahu. Kemudian musannif waqad sannafal ulama radhiyallahu anhu fi amalil yaum wal laila wa da'wat wal adhkar kutuban kasiratan ma'lumatan indal arifin walakinnaha mutawwilatun bil asanid wa tadhkir fadafan anha himamut talibin wa qasad tasila dzalik ala raghibin fa syara'tu fi jami' hadzal kitab mutasiran maqasid ma dzakartu taqriban lil mumattinin. Kemudian alasan musannif mengarang kitab ini, mengarang kitab Adhkar ini, musannifnya siapa namanya? Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarifun An-Nawawi. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya sudah banyak ulama itu ahli ilmu daripada alimun ulama. Innama yashallaha min ibadihil ulama dalam Al-Quran. Hanya para ulama lah yang benar-benar takut kepada Allah. Jadi musannif mengatakan bahwa telah banyak qad sannafal ulama radhiyallahu anhum fi amalil yaum wal laila. Telah banyak para ulama cerdik pandai di dalam ilmu agama dalam menjelaskan tentang amalan sehari-hari, amalan setiap malam, dan doa-doa dan zikir-zikir dalam bentuk kitab-kitab yang banyak yang sudah maklum, sudah diketahui. Akan tetapi kitab-kitab tersebut sangat panjang sanadnya dan penyebutannya berulang-ulang.
Sehingga para pelajar fadha'ufa dan himmamut talibin, semangat atau himmah daripada orang yang mau mengaji itu menjadi lemah. Faqasattu tasila dzalik 'ala raghibin. Karena itu saya ngarang kitab ini tasila dzalik untuk mempermudah atau memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada orang-orang cinta ilmu. Fa syara'tu fi jabi hadzal kitab muhtasyiran maqasid ma dzakartu taqriban lil mutamatinin. Karena itu saya mencoba menganggit, mencoba mengarang, mencoba mengkodifikasi, mencoba mengumpulkan satu bacaan kumpulan-kumpulan kitab doa-doa tersebut dalam sebuah kitab yang disebut ini ada di hadapan kita ini, para pecinta dakwah virtual. Panjang di sini pembahasan muqaddimah atau tamhid daripada pengarang, kita ringkas-ringkas saja. Wa qad rawaina fi Sahih Muslim. Kemudian musannif juga mengumpulkan zikir-zikir bacaan untuk doa siang, hari, malam hari itu berdasarkan dari hadis-hadis yang ada di dalam 5 kitab, di antaranya Sahih Muslim, kemudian Sahih Bukhari, An-Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi dan lainnya. Kemudian waqad rawaina fi Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW qala man da'a ila huda kana lahu mislu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa da'a, mengajak ya, ila huda, kepada kebaikan, kepada petunjuk Allah, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Maka orang yang mengajak kebaikan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mengikuti ajakannya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Tidak kurang sedikit pun. Sekarang misalnya kita mengajak sholat orang yang tidak sholat. Kemudian orang yang kita ajak sholat itu sholat juga seperti kita. Kita dapat pahala dari sholat kita. Juga kita mendapatkan pahala dari orang yang sholat. Kita mengajak orang berzakat, bersedekah, bertatawu, beribadah yang lainnya. Maka setiap apa yang dilakukan, setiap ibadah yang dilakukan orang yang kita ajak, kita akan mendapatkan pahala tidak berkurang sedikit pun dari pahala yang diterima orang yang melakukannya. Mungkin untuk tamhid kita loncat, sudah baca secara utuh. Kita langsung kepada materi. Faslun fil amri bil ikhlas wa husnin niyati fi jami'il a'mal ad-dhahirati wal khafiyati. Ini yang bab pertama. Faslun utawi fasal fil amri bil ikhlas, jelasaken ing dalem merintah bil ikhlas, untuk berbuat ikhlas, wa husnin niyati, lan tapi niat fi jami'il a'mali ad-dhahirati wal khafiyat, ing dalem sakabehane penggawean kang nyoto wal khafiyat lan samar. Jadi bab ini menjelaskan tentang perintah untuk berbuat ikhlas serta berniat baik di dalam melakukan setiap tindakan, baik itu perbuatan-perbuatan zahir ataupun yang samar. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al-Bayyinah ayat 25. Allah berfirman, wa ma umiru, dan tidak diperintah mereka kecuali illa liya'budu, supaya nyembah mereka Allah, kepada Allah, mukhlishina, dengan kepada Allah, ad-din hunafa. Jadi mereka itu tidak diperintah untuk menyembah Allah kecuali mukhlishina lahud-din hunafa, benar-benar menjadi orang yang ikhlas di dalam melakukan perbuatannya, dalam menegakkan agamanya. Wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-Had ayat 37. La yanala, tidak akan memperoleh Allah kepada Allah. Siapa yang tidak memperoleh itu? Luhumuha, daging-daging mereka. Wala dimauha, dan juga darah mereka. Mereka siapa? Dagingnya maksudnya, darahnya kurban. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Walakin tetapi yanalu, memperoleh kepada itu Allah, at-taqwa, apa? Ketakwaan, minkum, dari antara kamu. Berkorban tapi tidak ikhlas, beribadah tidak ikhlas, itu tidak akan mendapatkan Allah
tetapi hanya mendapatkan lelah. Siapa yang mendapatkan Allah itu? Apa daging yang disembelih yang banyak atau darah yang mengalir yang dikembalikan kepada perbuatan baik, yaitu korban atau akikah? Tidak, tetapi yang beroleh kepada Allah itu adalah takwa. Kalau darah yang mengalir kemudian daging yang disembelih itu larinya kepada karena ketakwaan kepada Allah, itulah yang mendapatkan Allah. Mendapatkan Allah maksudnya adalah diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah maksudnya adalah mendapatkan pahala Allah. Mendapatkan pahala Allah berarti mendapatkan anugerah Allah. Mendapatkan anugerah Allah berarti ibadahnya diterima. Kalau ibadahnya diterima, layak mendapatkan surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.